warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Bidan Nurul Ain Daulay dan selamat datang di bidang praktek mandiri saya yang beralamatkan di Perumahan Pesona Kauripan 4, Blok D4 nomor 5, Desa Bojong, Kecamatan Kelapa. Nah, berikut adalah pelang dari bidang praktek mandiri kami yang berukuran 60 x 90 cm yang berlatar belakang warna putih dan tulisannya itu berwarna hitam. Di mana di pelang tersebut terdapat tulisan bidan, nama, kemudian nomor STRB, SIPB, kemudian jam praktik dan juga alamat beserta nomor telepon yang dapat dihubungi. Nah, berikut tampak depan dari tempat praktik kami. Yang di sebelah kiri saya ada ruang tunggu dan yang di sebelah kanan saya ada tempat parkir atau carport yang disertai dengan wastafel. Nah, berikut adalah wastafel, sarana untuk mencuci tangan. Jadi, pada saat setiap orang atau pengunjung yang datang ke sini sebelum memasuki ruangan atau tempat praktek wajib mematuhi protokol kesehatan dan juga mencuci tangan. Di sini kita sediakan juga sabun untuk mencuci tangannya, tisu, dan juga poster 6 langkah mencuci tangan. Nah, di sini kita pasang juga poster untuk protokol kesehatannya ya, untuk menjaga jarak, memakai masker, dan juga mencuci tangan. Kemudian setelah kita mencuci tangan, tisunya itu dibuang ke tempat sampah di sini. Nah, di sini juga kita tempel stiker untuk dilarang merokok karena area ini tidak boleh ada asap rokok. Nah, berikut adalah ruang tunggu dari tempat praktek kami. Di sini kita sediakan beberapa bangku dan bangkunya ini sudah tidak bisa digeser-geser karena bawahnya itu sudah dibor. Karena kan harus menjaga jarak ya, jadi bangkunya tidak boleh digeser. Kemudian di sini juga kita pasang beberapa poster untuk media edukasi kepada warga atau pasien yang datang ke sini. Kemudian di sini kita juga pasang apar untuk alat pemadam api pada saat kebakaran. Kita pasang tingginya itu menyesuaikan agar mudah dijangkau oleh kita. Nah, berikutnya yaitu kita masuk ke ruang periksa. Nah, sekarang kita sudah berada di ruangan periksa. Nah, yang pertama yaitu ada statometer untuk mengukur panjang atau tinggi badan. Ini. Kemudian di sini ada timbangan injak. Selanjutnya di sini adalah meja konsultasi pasien. Meja konsultasi pasien. Selanjutnya di sini ada kantong persalinan. Kemudian ada wastafel. Wastafel di sini mengalir. Disediakan poster cuci tangan 6 langkah. Kemudian juga ada sabun untuk mencuci tangan. Dan juga kami sediakan tisu. Selanjutnya ini adalah bed untuk periksa. Di sini kita lengkapi dengan poster 10T pemeriksaan kehamilan. Selanjutnya di sini kita menaruh set imunisasi dan juga set KB. Di mana set imunisasi di sini kita persiapkan squid 0,05 ml, ada squid 0,5 ml. Selanjutnya di sini ada kasa steril, ada alkohol swab, ada mikropor, dan juga ada plester. Untuk di bagian sampingnya di sini kita siapkan set KB, ada squid 5 ml dan juga ada squid 3 ml. Kemudian di sini kita siapkan juga alat kontrasepsi kondom dan di sini kita siapkan obat KB, ada pil KB, kemudian ada depo progestin atau suntik KB 3 bulan. Dan juga di sini ada estrogen progestin suntik KB 1 bulan. Kemudian di sini kita siapkan juga untuk alkohol swabnya. Selanjutnya untuk di laci yang kedua, di sini kita siapkan alat untuk melakukan pemeriksaan antenatal care. Yang pertama yaitu ada tensimeter. Ada tensimeter. Kemudian di sini ada Doppler. Ada gel, kemudian di sini ada pita pengukur untuk mengukur lila. Kemudian di sini ada pen light.
Lalu di sini juga kita siapkan termometer untuk mengukur suhu. Kita siapkan juga di sini metlin untuk mengukur tinggi fundus. Kemudian di sini kita siapkan refleks patella. Selanjutnya kita siapkan juga handscoon yang bersifat bersih. Nah, untuk laboratorium sederhana di sini kita siapkan alat untuk mengukur HB atau HB Sahli. Sini alatnya. Alat untuk memeriksakan HB Sahli. Kemudian di sini ada kertas lakmus. Kertas lakmusnya ada dua, yaitu kertas lakmus berwarna biru dan juga kertas lakmus berwarna merah. Selanjutnya di sini ada untuk tes protein dan juga urin reduksi. Jangan lupa kita siapkan juga bengkok atau piala ginjal. Nah, selanjutnya di sini kita siapkan juga alat untuk laboratorium sederhananya, yaitu ada untuk mengecek HB dan juga gula darah sewaktu. Ini untuk alat yang digitalnya. Selanjutnya di bawah bed pasien, kita siapkan tempat sampah non medis dan juga tempat sampah medis. Nah, di sini tempat sampahnya berupa tempat sampah yang bisa diinjak dan juga bertutup. Kemudian di sini kita gantungkan safety box untuk membuang jarum suntik dan yang tajam. Selanjutnya di sini kita sediakan juga cairan alkohol dalam botol spray. Di sini kita siapkan juga betadine dalam botol spray. Berikutnya yaitu kulkas vaksin. Kita buka kulkasnya. Nah, kulkas vaksin ini kita gunakan untuk menyimpan vaksin dan juga obat-obatan. Nah, untuk di rak yang pertama, di sini kita siapkan obat metil ergometrin dan juga oksitosin. Kemudian di samping sebelah kirinya ada vaksin BCG, vaksin polio dan juga HB0. Nah, untuk di rak yang kedua, di sini kita simpan vaksin IPV, vaksin campak, dan juga vaksin DPT. Nah, untuk yang di pintu kulkasnya ini kita siapkan botol kaca berisi air mentah. Kemudian di sini kita siapkan juga beberapa buku pink untuk ibu yang belum memiliki buku atau untuk ibu yang kunjungan pertama. Kemudian di sini kita siapkan juga kohort, ada kohort bayi, kohort ibu hamil, dan juga kohort KB. Selanjutnya di sini kita siapkan buku register, ada register ANC, ada register KB, INC, dan juga untuk imunisasi. Nah, buku ini kita simpan di bawah meja agar rapi dan tidak berantakan. Sudah. Kemudian kita masuk ke ruang bersalin. Nah, ini ruang bersalinnya. Nah, tentu saja di ruang bersalin ini terdapat bed ginekologi beserta dengan kakinya. Selanjutnya, di sini ada bangku untuk menaiki bed tersebut. Nah, selanjutnya di sebelah kanan terdapat meja resusitasi bayi. Nah, di sini juga kita pasang poster untuk diagram alur manajemen bayi baru lahir dengan asfiksia. Jadi manajemen resusitasi posternya ada di sebelah sini. Kemudian di sini kita taruh timbangan bayi. Kebetulan di sini sudah dilengkapi dengan untuk pengukur panjang bayi. Selanjutnya di sini ada stetoskop. Kemudian kita siapkan box untuk pemeriksaan antropometri bayi. Nah, di sini ada metlin untuk mengukur lingkar kepala, lingkar perut, dan juga lingkar dada bayi.
Selanjutnya di sini ada termometer air raksa. Kemudian di sini ada salep mata. Selanjutnya di sini ada vitamin K 1 ampul. Ada squid 0,5 ml. Selanjutnya di sini ada mikropor. Kemudian kita siapkan juga alkohol swab. Dan di sini kita siapkan juga gelang bayi yang biru untuk bayi laki-laki dan yang warna merah muda untuk bayi perempuan. Kemudian di bawah meja resusitasi tentunya kita siapkan juga alat untuk resusitasi bayi. Nah, kita buka boxnya. Di dalam box resusitasi bayi terdapat ambu bag, tentunya untuk neonatus, dilengkapi juga dengan sungkup dan juga selang oksigennya. Selanjutnya di sini ada kasa steril dan juga terdapat bedongan bayi sebanyak 3 buah. Kemudian box resusitasi untuk ibu. Nah, di sini kita siapkan ambu bag untuk ibu, dilengkapi dengan sungkup dan juga selangnya. Kemudian ini ada lampu sorot atau lampu tindakan. Selanjutnya di sini kita sediakan wastafel, sarana untuk mencuci tangan. Kerannya menyala, airnya mengalir. Kemudian kita lengkapi juga dengan poster cuci tangan 6 langkah. Kita sediakan sabun untuk cuci tangan dan juga kita sediakan tisu untuk mengeringkan tangan setelah kita mencuci tangan. Nah, di sini tentunya ada troli untuk peralatan dan perlengkapan pertolongan persalinan. Nah, di sini terdapat 3 susun ya. Ada rak pertama, kedua, dan juga ketiga. Kita mulai dari paling bawah. Nah, di sini kita sediakan APD set di dalam box. Isinya itu terdapat yang pertama ada kacamata Google, kemudian ada celemek sebanyak 2 buah. Selanjutnya ada topi dan juga masker, masing-masing ada 2 buah. Kemudian di sini kita sediakan gaun sebanyak 2 buah. Lalu kita sediakan sepatu bot atau sepatu karet untuk melindungi kaki. Selanjutnya di sini kita siapkan pendil untuk tempat plasenta. Dan di sini kita siapkan bengkok atau piala ginjal dan juga baskom. Nah, untuk di rak yang kedua ini kita siapkan ada set untuk bayi dalam 1 box, set untuk ibu ada 1 box, set HPP dan juga set PEG. Kita buka satu-satu ya. Yang pertama kita buka untuk set ibu. Nah, di sini terdapat pakaian dalam ibu, kemudian pembalut wanita, baju ganti ibu, sarung, dan juga gurita. Selanjutnya set untuk bayi. Nah, set untuk bayi kita buka. Yang pertama kita siapkan handuk untuk mengeringkan bayi. Ada selimut untuk bayi. Dan di sini ada 1 set untuk pakaian bayi. Ada topi, sarung tangan dan juga sarung kaki. Di sini ada untuk popok bayi. Kemudian di sini ada baju bayi, gurita,
dan juga kain bedongan untuk bayi. Selanjutnya, box HPP set. Kita buka. Nah, di sini terdapat sarung tangan panjang, sarung tangan objek steril. Kemudian ada sarung tangan steril. Lalu kita lengkapi dengan infus set sebanyak 2 buah. Kemudian kita siapkan juga aboket nomor 18 sebanyak 2 buah. Selanjutnya kita siapkan cairan infus ringer laktat sebanyak 2 kolom. Lalu kita siapkan juga tourniquet 1 buah, alkohol swab secukupnya, mikropor, dan juga di sini kita siapkan squid 3 cc sebanyak 2 buah, squid 5 cc sebanyak 2 buah, dan juga kita siapkan kateter sebanyak 2 buah. Nah, di sini kita siapkan juga kondom. Kemudian obat-obatannya ada misoprostol, ada oksitosin sebanyak 2 ampul. Selanjutnya ada metil sebanyak 2 ampul. Selanjutnya kita buka untuk PEB set. Dalam PEB set pertama kita siapkan sarung tangan steril sebanyak 2 buah. Selanjutnya kita siapkan infus set sebanyak 2 buah. Lalu kita siapkan juga aboket nomor 18 sebanyak 2 buah. Selanjutnya kita siapkan mikropor, ada tourniquet, dan juga alkohol swab. Kemudian terdapat larutan infus atau cairan infus sebanyak 2 kolom. Lalu kita siapkan juga urine bag 1. Selanjutnya di sini kita siapkan squid 20 cc 1 buah, squid 5 cc 1 buah, squid 10 cc 1 buah, tong spatel atau spatel lidah, nifedipin, CA-gluconas, MGSO4, dan juga aquabides. Lanjut kita ke bagian troli yang paling atas. Di sini kita gantungkan safety box. Kemudian di sini ada air klorin di dalam botol spray. Ada alkohol juga dalam botol spray. Kemudian di sini dalam baki tersusun alat untuk infus set. Ada cairan ringer laktat 1 kolom, infus set, aboket, tourniquet, mikropor, dan juga alkohol swab. Selanjutnya, di sini kita sediakan Doppler. Dopplernya menyala. Kemudian di sini kita siapkan squid 3 cc sebanyak 2 buah. Ada penjepit tali pusar, catgut 2 buah, dan juga di dalam kom kita siapkan lidocain 2 ampul, dan juga oksitosin sebanyak 2 ampul. Selanjutnya di sini kita siapkan hand spoon bersih dalam wadah toples tertutup. Kemudian di sini ada tensimeter. Selanjutnya di sini ada tampon vagina. Kemudian di sini ada gel.
Kita sediakan juga betadine. Selanjutnya di sini ada kapas dalam wadahnya. Kemudian di sini kita siapkan tromol untuk penyimpanan kasa yang sudah disterilkan. Selanjutnya ini adalah korenta beserta tampon pad. Korenta dan juga tampon pad. Selanjutnya di sini sudah kita siapkan alat partuset yang sudah siap pakai dan yang sudah kita sterilkan tentunya. Yang pertama ada kateter nelaton sebanyak 1 buah. Kemudian kita siapkan juga setengah pohon sebanyak 1 buah. Kemudian ada gunting episiotomi sebanyak 1 buah. Selanjutnya ada lem arteri sebanyak 1 buah dan juga 1 lagi, jadi totalnya ada 2. Ini lem arteri. Selanjutnya ada gunting tali pusat sebanyak 1 buah. Kita siapkan juga alat untuk hacking set yang sudah kita sterilkan. Kita buka. Yang pertama ada nail powder atau pemegang jarum. Kemudian ada pinset, ini pinset anatomi. Kemudian ini pinset chirurgi. Dan yang terakhir ada gunting benang. Nah teman-teman, di ruang bersalin tentunya kita harus menyiapkan tempat sampah medis dan juga tempat sampah non medis. Nah di sini tempat sampahnya diinjal dan juga bertutup. Kemudian di sini kita siapkan tempat untuk pakaian kotor ibu. Selanjutnya di sebelah kiri bed ada tiang infus. Kemudian ada tabung oksigen yang sudah dipasang regulator dan kita siapkan juga selangnya. Nah, di sini kita lengkapi dengan kipas angin. Selanjutnya di dinding kita tempelkan poster KBI KBE, penata laksanaan atonia uteri, penata laksanaan kala 2, 60 langkah APN, dan juga penurunan kepala janin. Nah, di ruang bersalin kita siapkan jam dinding dengan jarum detik. Kemudian di dinding bagian depan bed kita pasang poster posisi ibu saat menerang. Selanjutnya di sini kita siapkan juga set IUD dan juga set implan. Nah, di sini kita siapkan spekulum cocor bebek. Di sini ada 3 ukuran yaitu L, M, dan S masing-masing 1 buah. Di ukuran S. Di ukuran M. Dan di ukuran L. Selanjutnya di sini kita siapkan juga kom kecil untuk wadah betadine. Nah, berikut adalah klem panjang. Kemudian di sini kita siapkan juga penster klem. Ada sonde uterus. Kemudian di sini terdapat tenakulum. Selanjutnya ada gunting benang.
Dan yang terakhir di sini ada krokodil. Berikutnya yaitu impanset. Di sini kita siapkan ada bisturi, kemudian di sini juga ada klem U. Selanjutnya di sini ada klem bengkok. Dan yang terakhir yaitu di sini ada pemegang jarum. Jadi pada saat pemasangan impan atau pada saat pencabutan kan ada sayatan. Khawatir nanti sayatan itu terlalu lebar atau terjadi perdarahan, jadi kita siapkan juga pemegang jarum untuk tindakan hacking-nya. Seperti itu. Dan yang terakhir di sini kita memiliki SIMS. SIMS-nya kita memiliki 3 buah dan masing-masing satu ukuran. Ini ukuran S yang paling kecil, ini ukuran M, dan yang paling besar yaitu ukuran L. Kemudian kita ke ruang nifas. Di ruang nifas ini terdapat bed untuk tempat beristirahat pasien pasca bersalin, kemudian juga ada kursi untuk tempat duduk pendamping pasien, dan juga di sini ada rak untuk tempat menyimpan barang-barang pasien. Nah, di sini pun terdapat poster tentang ASI eksklusif untuk edukasi ibu pasca bersalin. Nah, kemudian di sini dilengkapi dengan kipas angin agar ibu tidak terlalu pengap atau tidak kegerahan. Selanjutnya kita ke ruangan toilet. Nah, toilet kami ini terdapat kloset jongkok, kemudian juga ada handle safety untuk pegangan pasien pada saat ke kamar mandi, lalu ada pispot untuk menampung urin atau feses pada pasien yang belum bisa ke kamar mandi. Selanjutnya di sini ada keran mengalir dan juga dilengkapi dengan shower. Selanjutnya kita beranjak ke ruang pencegahan infeksi. Kemudian di ruang pencegahan infeksi ini terdapat wastafel untuk mencuci alat. Nah, di sini ada sikat dalam tempatnya. Selanjutnya di sini ada larutan untuk membuat klorin. Kemudian ada sabun untuk mencuci alat. Di sini juga ada sarung tangan silikon. Jadi pada saat kita mencuci alat, kita menggunakan sarung tangan ini. Selanjutnya di sini terdapat rak untuk menyimpan alat yang sudah kita cuci untuk mengeringkan alatnya. Nah, selanjutnya di sini juga ada poster 6 langkah untuk mencuci tangan. Di sini ada gelas ukur. Selanjutnya ada poster untuk pembuatan larutan klorin 0,5%. Ada poster pemrosesan peralatan bekas pakai, sterilisasi dan DTT. Kemudian di sini terdapat kompor. Kompornya menyala. Kemudian di sini ada panci untuk mengkukus atau merebus alat. Selanjutnya di sini ada tempat sampah non medis, ada tempat sampah medis. Keduanya tempat sampah yang diinjak dan bertutup. Nah, selanjutnya di sini ada alat sterilisator. Nah, berikut adalah tempat pembuangan limbah medis sebelum diangkut oleh pengelola limbah yang sudah bekerja sama atau MOU dengan